أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kami muliakan Bapak Ketua Pembina dari saya lihat Bapak Haji Hasan Bogo dan seluruh takmir Masjid Ukhuwah Islamiyah Al-Azhar, kemudian para imam masjid, para masjid, para pesepuh ini sepuh yang lawo dan seluruh jamaah rahmatullah. Saya ketika diminta memberi kuliah pada subuh, berarti sampai jam berapa ini Pak? Jam 6. Saya berpikir mau dikasih apa? Sudah banyak ulama di sini yang hebat-hebat mengaji kitab dan lain-lain. Akhirnya saya ketemu judul Islam dan Ramadan menghebatkan orang pribadinya dan pribadinya. Maksudnya pribadi orang. Pribadi orang itu akhirnya membentuk jamaah. Jamaah itu bisa kecil, hanya lingkup mushola masjid, bisa besar kampung, bisa besar akhirnya membentuk kerajaan. Disebut juga kekhalifahan, disebut juga kesultanan. Dan saya pelajari semua menjadi hebat. Namun kemudian ketika umat Islam mulai meninggalkan ajarannya yang asli, kemudian dalam kalbunya yang dulu sudah pernah kita bahas ada 4 unsur minimal ya, itu salah satu pendapat ulama, karena ini adalah Imam Al-Ghazali. Al-hawanya ini menguasai kalbunya, membaca, istilah saya membaca. Karena di pemikiran itu al-qalb ini ada yang dohir, semua menuju jantung. Saya masih belum bisa menerima karena saya seorang dokter. Jantung itu tidak punya memori dalam pelajaran anatomi. Tidak tahu kalau nanti satu hari ditemukan lain bahwa salah satu yang punya memori adalah jantung. Tapi yang batin ini banyak yang seirama atau sinkron, paling tidak ada 4 yang nisul al-qalb itu. Karena sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau daging ini salaha, maka salaha sa'iru jasadihi. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah misalnya dan yang lain mengatakan jantung itu komandannya, anggota tubuh itu pasukannya.
mari kita identifikasi di negeri kita sendiri. Tampaknya Al-Qur'an sudah dikuasai atau dibaca oleh Al-Hawa, karena isinya itu beliau-beliau adalah 4. Yang utama adalah Al-Fu'ad, dan di dalam Al-Fu'ad itu menurut para ulama itu ada al-aql, karena dia menimbang mana benar mana salah, mana baik mana buruk, cenderungnya di situ Al-Fu'ad. Maka dulu banyak nama anak-anak kita yang lahir dinamai Fu'ad. Fu'ad Amsyari, saya punya teman Fu'ad Al-Hawidi, Fu'ad yang lain. Generasi sekarang lahirnya sudah tidak pakai Fu'ad, malah tokoh sinetron itu yang dijadikan nama. Ya, jadi ini sudah mulai tergerus luar biasa. Mari kita perhatikan anak-anak kita yang sudah senior. Yang senior banyak, berarti anaknya sudah punya mantu, apa anaknya sudah punya istri, beliau berkeluarga punya cucu. Nah, harusnya kita kembali ke masa Islam dulu, karena kakeknya ini hebat, cucu yang lahir atau cicit yang lahir dinamakan kakeknya atau buyutnya. Tapi sekarang enggak, pokoknya macam-macam, bahkan ada seri 4 kata, tapi kadang-kadang maknanya enggak ada. Padahal itu tugas pertama dari orang tua itu, hakul waladi ala walidihi. Nomor 1, ayuh zina ismu, untuk membaguskan namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang paling bagus nama adalah Abdullah. Nah, sekarang Abdullah itu mulai berkurang. Di Indonesia malah hanya dijuluki dul ini dul itu. Tapi Abdullah ada yang hebat, pernah mampir ke sini, namanya Abdullah Hihamahwa. Pasti orang Jawa, karena namanya pakai Hihamahwa. Saya sekali ingat langsung apa, karena beliau itu senior saya di KMI. Kalau tidak salah, penerusnya adalah ketua BPK. Nah, itulah yang pelatih saya di Semarang sebagai ketua HMI cabang Semarang tahun 81. Jadi nama itu jangan dipandang sepele. Itu perintah pertama dari Rasulullah, ayyuh zina. Nah, saya berpikiran, wah ini harus diberi materi yang nanti akan menghebatkan seluruh jamaah ukhuwah Islamiyah Al-Azhar, khususnya muda-muda. Kalau sudah tua-tua ya menghebatkan dirinya untuk mendoakan putra dan cucunya, karena sudah jalannya sudah mulai guyut-guyut, takut jatuh. Betul ya, sepuh-sepuh. Tapi ada yang sepuh, saya pernah punya sahabat ustaz di satu desa, usia 97 waktu itu saya itu masih ngaji 25 km naik angkot, masya Allah. Jalannya jejak, tidak osteoporosis. Osteoporosis itu bukan takdim tapi karena sakit. Nah, mari kita kupas pelan-pelan, barangkali kita masih punya waktu, berarti 40 menit. Kita ambil mungkin 30 menit secara cepat. Saya memang menginginkan ini karena nanti harus menanyakan peta. Dan saya usulkan kepada takmir, tirulah masjid yang tiba-tiba itu LCD-nya sekian ini. Jadi dilihat dari jauh itu nggak usah benar-benar oke. Terus nggak usah pakai tiga-tiga, karena masjid ini kalau kita kelihatan udil-udilnya benar, pakai urut. Nah, mudah-mudahan setuju itu akal. Karena masjid yang besar di Jakarta saya ketemu, masya Allah. Kalau hari Jumat itu pasti 2 suratnya, Al-Ahzab sama Al-Insan. Dan itu kita tunggu-tunggu semua, karena imamnya ini masya Allah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti masjid kita ini seperti itu. Jadi ini mohon maaf sekecil kalau kemudian tidak terbaca surat ayatnya ya.
kita sudah hafal. Tapi jangan sampai jadi slogan, karena sekarang ini sudah kayaknya jadi slogan. Ini besarnya untuk khairul umat ini besar. Kecilnya tadi al-qab utama al-fuad. Itulah yang hebat sekali. Orang akan tahan tidak korupsi, orang tidak akan mungkin mencuri, orang tidak akan mungkin berzina, orang tidak akan mungkin dolim. Kata Rasulullah, dolim itu hanya pandangan mata penuh kebencian, sudah dolim. Hati-hati, ya. Maka tabassam fi wajhi akhaka sadaqah. Wa fi wajhi akhika sadaqah. Bermuka manis atau ramah atau murah senyum di depan saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah yang paling hebat itu antara lain senyum itu. Ya, makanya kita harus banyak senyum, terutama di depan HP ya. Benar ya? Karena lihat lucu-lucu senyum-senyum gitu. Tapi ini yang dimaksud ketemu orang sama orang itu kita disunahkan tersenyum. Kemudian ada as-sadr. As-sadr ini yang membuat orang mempunyai sifat as-sajarah, pemberani. Zaman dulu itu menurut riwayat yang kita baca, orang itu justru menginginkan mati di ladang atau di medan perang. Ada salah satu sahabat beliau, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ingin sekali mati dalam peperangan, selalu jadi komandan. Bayangkan, yang bukan Salman, Khalid bin Walid itu ingin meninggal dalam peperangan, dan beliau selalu menjadi komandan yang sukses, selalu menang perang. Dan kalau menang perang tidak mati-mati, matinya justru setelah sholat duha. Indah sekali kematian. Dia bilang sama istrinya, saya mau istirahat, saya sudah mandi, saya sudah wudu, saya mau sholat, nanti saya istirahat, tolong diambilkan hadiah dari Rasulullah. Beliau gak mau menerima ghanimah, hanya mau menerima langsung dari Rasulullah satu kotak, disimpan terus, gak pernah dibuka. Akhirnya dia tahu isinya, sudah pernah ngintip, isinya minyak wangi. Kemudian istrinya kasih kotak itu, beliau kemudian membalur dirinya dengan minyak wangi. Jadi kita selalu kalau bertemu dengan orang-orang Arab pasti wangi. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang Jawa yang masjid, khususnya asar, ya kadang-kadang tidak wangi, karena memang habis kerja. Tapi mari kita biasakan kalau ke masjid kita kasih wangi-wangian, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Beliau bilang, tidak, kamu tinggal saya mau sholat duha dan saya mau istirahat. Dan di istirahatnya itu tidak pernah bangun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya siap betul untuk menuju kematian. Kita gimana? Siap belum? Siap ya? Karena mati tidak harus tua. Kata WA, saya terus suka lihat ya, dalil-dalil dari WA banyak. Dari minal WA-in. As-sadr inilah yang menggelorkan orang itu berjuang. Kata-kata yang sudah sering kita apalkan itu hero. Nah, berikutnya an-nafs ini kalau kata teman-teman dari kedokteran jiwa atau psikiater itu keseluruhan jiwa. Nah, jiwa inilah yang munculnya 3P kata beliau ahli kedokteran jiwa atau para psikolog juga pernah saya tanyakan. Ada perasaan, ada pikiran, ada perbuatan. Nah, ini kan semuanya punya memori kan. Jadi kalau jantung saya masih ragu-ragu. Mungkin nanti kalau ketemu seorang ilmuwan yang bisa meyakinkan saya, kalau itu jantung saya terima. Nah, yang terakhir yang paling gawat ini kalau membaca seluruh al-qab ini adalah al-hawa. Jadi siapa saja bisa terjun bebas untuk menjadi seorang
fujur karena memang diinstal di dalam dirinya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuran wa taqwa. Takwa nomor 2. Ya, nomor 1 fujur. Hati-hati. Semua yang dari sini termasuk yang ngomong. Bisa-bisa orang ini jatuh terpelanting karena hawanya dominan, yang jadi fujur dan luar biasa. Ingat, ada seorang ketua MK yang diberhentikan dan dihukum. Canggihnya luar biasa, al-hawanya hebat, menguasai alam, tapi al-fuadnya masih kencang. Jadi dia bagaimana menghindari supaya tidak ketahuan ini sangat canggih sekali. Lukisan baliknya, temboknya itu didodosi. Ternyata untuk lumpuh uang, masya Allah. Waktu itu ketemu, padahal gelarnya profesor, doktor, gajinya dipasang lagi, masya Allah. Jadi kita kalau sudah begitu, kita harus kembali. Kita ini sudah dilibatkan oleh Islam apa belum? Atau kita ini hanya untuk berbudak-berbudak ya? Cuma saya bilang itu RR. Mari kita simak. Ini pasti sudah hafal tentang untuk khairul umatin ini. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Kita skip langsung. Ini mengapa saya punya pemikiran dengan judul ini, mestinya ini panjang 2 jam lebih ya, tapi ini kita kemas 40 menit dan selesai. Jadi banyak orang yang hanya ikut-ikutan saja, kelasnya hanya bukan hanya itibak tapi taklid, itu sudah kita pahami. Kemudian agama dan umat Islam telah menyumbang peradaban Eropa yang dipelihara sampai sekarang. Ya, tadinya yang hebat Ibnu Sina, sejawat saya yang dulu disebut dokter pertama itu di kalangan umat Islam. Tapi saya kaji sejarahnya, Ibnu Sina itu hafal Quran, jadi yang ngomong di sini tidak ada faktanya. Itu karena kitabnya yang ditulis pertama kali oleh seorang dokter di dunia, yang pertama menulis pendek-pendek namanya Hippocrates, hanya semacam pokok-pokok inilah. Tapi Ibnu Sina ini mendetailkan sampai sekian ini namanya, tebalnya bukunya. Konon medisi, ya. Konon atomi. Sekarang masih disimpan. Nah, itu bukti bahwa dulu yang mengawali kita, mengapa bisa begitu? Karena didorong oleh takwa itu. Jadi kalau kita jabarkan takwa itu, ujungnya akan ketemu untuk khairul umat. Tapi yang diolah pertama adalah akal atau hati. Kemudian Indonesia telah Islam jauh sebelum penjajah datang. Kalau kita hitung di Jawa ini adalah umat, kira-kira sudah lebih dari 500 tahun. Tapi kami terhindar, ya. Sampai ada pemilu aja bingung, masya Allah. Bansos itu dikatakan dikasih orang, bukan negara, masya Allah kan. Saking tidak ngertinya, saking jahilnya. Nah ini harus kita hapus. Jadi kalau Pak Ketua bilang, loh kenapa kamu setuju pemilu? Iya Pak, 29 nanti pemilu lagi. Tidak akan saya akan ngomong terus mengedukasi umat Islam harus pintar supaya dia bisa memilih pemimpin yang terbaik. Karena pemimpin itu dipilih dalam Islam, bukan dituju. Ya, ada misalnya riwayat kita lihat Umar bin Khattab itu mewasiatkan supaya memilih Utsman, tapi itu usulan karena dia bentuk tim, membentuk ahlul akdi wal ahli, ahlul hali wal akdi. Jadi kalau sekarang di sini MPR, tapi kecil, dipilih dari orang yang paling soleh, orang yang paling ngerti Islam, orang yang hijrahnya lebih duluan, orang yang jihadnya lebih banyak ikut peperangan. Itu dipilih, jadi nggak sama antara suara preman dengan suara ulama, ya, beda. Itu Islam. Nah, sehingga ini banyak orang Indonesia yang beragama Islam sampai akhirnya dilecehkan oleh para buser rupiah, ya, diulang-alik sampai jelek sekali. Nah, mari kita ada yang generasi muda ini memperbaiki minimal dari ceramah pendek ini karena sudah 10 menit ini mau habis ya. Kita langsung
Ini orang-orang yang dihebatkan oleh Islam. Abu Bakar. Ujungnya ketika disuruh oleh Rasulullah untuk infak atau untuk memberikan hartanya, seluruh hartanya diberikan. Saya belum ketemu. Yang sudah ketemu ini yang bangun masjid ini ketemu ya. Tapi seluruh hartanya belum. Ditanya Rasulullah, itu anak istrimu itu gimana? Ada Allah. Saya serahkan pada Allah. Lusa demikian percayanya kepada Allah bahwa tidak akan kafir, tidak akan kelaparan anak istrinya. Ada Umar bin Khattab yang tadi saya sebut. Inovasinya banyak sekali dalam pemerintahan. Beliau inilah yang berkata, la islama illa bijamaah. Ini harus kita pegang ya, sama adik-adik. Kalau ini nggak dipegang, ambil. Itu merupakan bukan minteri orang, tapi refleksi dari seluruh ajaran yang telah dipeluknya itu akhirnya keluar mutiara kata mutiara demikian itu. La islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali berjamaah. Jadi nggak akan sukses apapun kalau tidak berjamaah. Saya saja punya pengajian ini, saya tadi bilang sama Pak Sidik, mohon bantuan untuk memberitahu moderatornya itu teman saya. Saya karena disuruh keluar dari rumah, maka moderatornya saya serahkan. Itu jamaah baru kecil, hanya saya, kemudian ustaz, ada host, kemudian ada yang catat-catat, ada moderator, ada yang menerima sumbangan atau infak atau sedekah. Udah semuanya berjalan ya, alhamdulillah baru ulang tahun keempat ya. Kecil-kecilan saya ingin menyebarkan Islam yang orisinil pada semua orang. Jadi kita seleksi betul siapa yang bicara di situ. Alhamdulillah ada yang mengikuti ya. Sekarang kalah sama seperti ini. Dulu ketika COVID itu jamaahnya lebih 100 karena memang semua butuh dan masih butuh. Jadi sekarang saya banyak, kira-kira hanya antara 50, 70, 80 ya, alhamdulillah. Nah, jadi jamaah ini penting. Kalau Anda tidak berjamaah, tidak mungkin kamu menang. Torek bin Ziyad itu mendarat di Eropa, itu berjamaah dengan pasukannya. Lalu selanjutnya dikatakan Umar bin Khattab, wala jama'ata illa bi'imar. Ada pemimpin. Ini sudah disampaikan ketika saya kelas 3 madrasah diniyah. Berarti kira-kira tahun berapa itu? 60-an ya, 64, 65. Itu bagaimana itu para ustaz mengajarkan ini? Karena itu merupakan salah satu ajaran dari Nahdlatul Ulama. Ya, disampaikan secara teratur di seluruh madrasah. Saya dulu lulusan madrasah diniyah, ibtidaiyah sampai aliyah. Tapi ini dilupakan. Imarah ini penting. Imarah ini bisa membuat terjun bebas, hancur atau hebat seperti yang dicapai oleh para sahabat di awalnya, Khulafaur Rasyidin, kemudian di para tabi'in. Meskipun ya diwarnai perang, ada perang sipil, ada perang ini itu perebutan kekuasaan. Tapi seluruhnya kalau kita lihat nanti petanya menghasilkan sesuatu yang sangat besar manfaatnya untuk kemanusiaan dan peradaban. Wala jama'ata illa bi'imarah, wala imarata illa bita'ah. Jadi sekali-sekali jangan tidak taat pada pemimpin, hancur pasti dipastikan hancur. Sekarang ini sudah seperti itu, kesana kemari dan sampai ada yang membuat kisah pemilu yang lucu atau bagaimana. Saya kemarin melihat sekitar di internet ya. Jadi karena lucu-lucu bermusuhan kemudian minta menteri. Masya Allah, lucu-lucu. Jadi nggak ada konsistensi. Sekarang itu sah saja itu sah. Dulu orang pindah partai itu namanya kutu loncat. Sekarang bebas merdeka. Tapi berseberangan bahkan bener-bener meja akhirnya ya jadi menterinya. Ya. Allah alam bisa. Utsman bin Affan menyumbang
kalau perang itu riwayatnya banyak, ada yang 500 kuda dengan pelananya, ada yang unta bahkan sampai mencapai angka 1000. Coba ada pernah ke Gunung Pati Pak, yang ada kudanya, kuda yang hebat, kuda yang kayak perang-perang itu. Sekali-sekali rawang sana, itu ada yang harganya 700.000 Pak. Saya sampai dari Masya Allah, kuda kok itu saya. Hah? Berapa? 700 juta, sama asal 700 juta. Lah kan berarti untuk Allah Camry, nggak dapat ya? Ya pokoknya mobil bagus banget ya. Masya Allah. Ya, dan itu disumbangkan, diserahkan kepada Rasulullah untuk peperangan. Makanya perangnya selalu beres. Ya, sudah peralatannya oke, SDM-nya oke, berani. Karena di Islam itu lari dari peperangan itu selesai dia. Berarti sudah nggak dihitung gitu ya. Masya Allah ya. Gitu. Nah, ada yang nambahin ini, wala ta'ata illa bi, apa itu? Ada yang tahu? Tapi tidak usah saya teruskan ya. Baik, berikutnya ini juga luar biasa. Saya diceritakan guru saya itu bisa membelah orang dengan pedangnya, karena pedangnya paling gede. Masya Allah. Berarti orangnya kan kuat sekali ya. Tangannya kuat sekali. Masya Allah ya. Kemudian Muawiyah ini ahli strategi perang juga, ya, akhirnya tergoda untuk memimpin ya, perang dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah ini tadi ya, Muawiyah perang tidak tertandingi, nggak pernah kalah, ingin mati di peperangan nggak jadi, dalam matinya di tempat tidur ya. Tapi tetap hebat. Dan seterusnya saya skip sedikit-sedikit, dan Aisyah radhiyallahu anha ini itu gudang ilmu ya. Jadi ada yang melecehkan itu gudang ilmu. Tidak tertandingi saat itu ya. Semua merujuk pada kata beliau. Tapi Syiah nggak suka. Jadi katakan pelajar lah, katakan ini itu, Masya Allah. Jadi saya kadang-kadang ini hanya itu. Nah ini yang mudah-mudahan nih, ada Mus'ab bin Umair masuk Islam, dibuang oleh keluarganya, nggak boleh pulang. Jadi hanya pakaian yang melekat di dalam badannya itu. Kalau istilah sekarang apa? Tok biji dalam hal terdengar ya. Kan tok siji, dalam biji. Tapi sangat kuat mengikuti Rasulullah. Akhirnya menjadi duta pertama. Duta pertama yang dikirim ke Yathrib sebelum jadi Madinah untuk berdakwah, ngabari pada orang-orang Madinah ini loh Islam. Itu duta pertamanya adalah Mus'ab bin Umair. Dan meninggalnya di perang Uhud, 2 orang yang ditamisi oleh Rasulullah, pamannya Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab ini pakaiannya nggak cukup untuk jadi kafan, ditarik ke atas kakinya kelihatan, tarik ke bawah kepala dia, tarik suruh narik ke atas, bawahnya dikasih rebut-rebutan oleh para sahabat, disuruh Rasulullah. Rasulullah menitikkan air mata untuk beliau berdua ini. Luar biasa. Ini deretannya panjang. Saya ingin lihat yang nomor 1 di kanan, Al-Fatih. Ini dipersiapkan ternyata. Jadi sejak kecil itu dilatih terus oleh beberapa ulama tentang bela diri, tentang pemerintahan, tentang ini, tentang itu, sampai akhirnya baru usia remaja disuruh menggantikan ayahnya. Dilecehkan karena masih remaja, tapi beliau tidak berdemi. Nah, katanya kan tidak berdemi, keliru bahasa Indonesia. Benar, beliau berdemi. Saya juga bingung. Dulu saya pelajari tidak berdemi. Maksudnya kuat terus, tidak peduli dengan omongan-omongan orang. Terus memimpin karena cita-citanya dia menaklukkan Konstantinopel. Pada usia 21, benar-benar dia menaklukkan Konstantinopel. 21 deh. Ya, ada yang muda ini. 21 saya dulu jadi dokter. Ya. Saya jadi dokter usia 24 tahun. Ya kalau di desa saya malah ketemu orang-orang desa ditanya, Pak dokternya mana? Mas perawat, Mas Matri, karena saking kecilnya belum pantas jadi dokter mungkin. Tapi setelah berkarya menghasilkan kinerja dokter, baru mereka tahu
Nom tapi iso. Nah, sekarang dokter lebih muda lagi karena usia belajarnya lebih pendek. Dulu saya 6,5 tahun. Di awal masuk 7 tahun, kemudian ada pengurangan karena ada riset diuji, kira-kira dikurangi setengah tahun bisa nggak jadi dokter yang hebat. Ternyata bisa. Kawan saya itu sekarang sudah meninggal. Itu operasi sesar tanpa sekolah, hanya mengikuti ketika dokter muda itu lulus siap. Akhirnya karena di mana-mana nggak ada dokter, dia di luar Jawa, dia sering cerita sesar, operasi sesar berkali-kali dan sukses. Akhirnya betul dia berikutnya menjadi dokter ahli kandungan dan bidan karena memang girohnya dia di situ. Dan seterusnya. Nah, yang terakhir saya sebut itu di Amerika. Ada orang Indonesia menjadi imam besar di Amerika Serikat, yang namanya Samsia. Itu kalau nggak suatu pekerjaan yang luar biasa, nggak mungkin ya. Jadi itu usahanya. Kalau Pak Jokowi bilang kerja, kalau di Islam lebih dari itu ya. Jadi mari kita lihat ini, makanya saya butuh ini karena ada petanya. Kita lihat Bani Umayyah di Eropa, Afrika dan Asia. Ya, Masya Allah, belum ada kan sekarang negara yang menguasai sampai sejauh itu ya. Ada di Eropa, wilayahnya di Afrika dan di Asia. Itu yang saya ceritakan tadi. Dulu guru saya bercerita di waktu SMP, melengkap saya sekarang, hafal terus, paling bencian. Salah satu kata guru saya, walaupun ini katanya kontroversi, Taurik Bidian setelah mendarat di Eropa menyuruh membakar seluruh kapal pasukannya. Mereka menolak, tapi ini perintah komandan, harus kamu lakukan. Kamu harus taat pada pimpinan, bakar semua. Setelah itu apel, upacara, lihat di depanmu itu adalah ladang yang belum Islam. Itu ladang dakwah yang luar biasa. Di belakangmu lautan. Pilihannya hanya satu, kamu menguasai tanah yang ada di depan itu untuk kamu Islamkan. Berhasil dari situ dan berkembang dan seterusnya. Tapi sekarang hanya jadi monumen. Cordoba yang jadi puisi. Teman-teman saya di Kahmi itu kalau ada acara selalu, ayo puisi Cordoba. Lalu kita nangis. Cuma sampai di situ. Mari kita perbaiki Indonesia ini dengan giroh yang kuat, bahwa dulu kekhalifahan ini pernah ada di Spanyol 2,5 abad. Lama. 1 abad kan 100 tahun ya. 250 tahun. Ya. Dikalahkan setelah apa? Setelah masuk hadis Rasulullah yang mengatakan kamu itu terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Kubutunya wakarohiyatul maut. Indonesia bisa ini karena sudah butuhnya semua. Mau milih orang, minta uang coba. Ini kan butuhnya, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Dihitung. Wah ini butuhnya terus ini. Wah bahaya ini. Wakarohiyatul maut, takut mati. Jadi umpama sekarang ada himbauan atau komandan dari presiden perang melawan pengganggu dari dunia luar. Wah, mungkin yang ikut perang sedikit malah tanya, ada blognya nggak? Masya Allah, mengerikan situasi kita ya. Mari kita ubah. Berikutnya karena waktunya pendek, lihat petanya, Masya Allah. Ada nggak negara seperti ini sekarang? Tidak ada. Makin kecil, karena itu usaha penjajah untuk mengecilkan. Penjajah itu nggak bisa menaklukkan Islam langsung. Bisanya mereka yang DVD perang, ya, membuat kemunafikan, masuk sebagai Islam, tapi ternyata dia itu mau merusak Islam. Termasuk menurut saya ini Abu Burin itu ciptaan orang agama lain yang belum dikalahkan Islam mungkin. Lalu tempatnya doa yang paling makbul kok malah jalan-jalan. Ya sekarang semua televisi, semua event-event organizer itu mempromosikan Abu Burin. Itu menghancurkan Islam. Kita harus tarik kembali jamaah kita ke masjid, ngaji di situ berdoa yang kuat karena itu dikabulkan oleh Allah SWT. Terutama yang muda-muda. Lalu puasa
ngabuburit dengan happy. Wah, ternyata berbeda. Dan terus pilih itu, nggak bisa. Jadi ini sudah situasinya pendengar mengalami situasi yang berat untuk umat Islam. Ya. Kalau hanya santai-santai seperti ini nggak bisa. Harus bentuk kelompok-kelompok yang orangnya itu seperti ketika menjadi Mus'ab bin Umair, menjadi Ali bin Abi Thalib, menjadi Utsman bin Affan, menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Islam itu kombinasinya itu. Dari duafa banyak, tapi ada yang kuat. Ya, yang membuat orang itu berani. Tapi kalau duafa semua dan minta orang semua, repot. Masya Allah. Berikutnya Bani Abbasiyah. Berapa lama? 5 abad. Ada nggak di negeri di dunia ini yang usianya 500 tahun? Belum ada. Amerika masih berkisar di bawah 300 tahun. Jadi kalau ada orang ngece-ngece suatu gitu, biarin aja. Mereka itu nggak paksa. Ada yang lebih dari 5 abad, ya. Dan negeri yang ditaklukkan itu senang semua. Saya tanya pada ustaz saya dulu, kenapa? Mereka nggak wajib bayar pajak kepada induknya. Hanya mengumpulkan aja dari Baitul Mal, disuruh menghidupkan sekarang ini yang kita dengungkan jiswaf itu, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, itu kalau benar-benar terjadi, masyarakat Islam hebat sekali. Ya. Maka hebat sekali. Sekarang kan Basnas bagus. Mungkin swasta boleh mendirikan, kan ada syarat-syaratnya. Saya dengar dari sahabat saya pakai anak di Pondok Pesantren di Tasaka itu sudah mendirikan lembaga amil zakat. Dan besarnya Masya Allah, saya diceritain geleng-geleng kepala, tapi nggak ada publikasi cuma karena ini senyap, nggak usah pakaian pidato dan seremoni, tapi gerakannya terus-menerus untuk membaguskan pribadi dan Islam secara keseluruhan. Bagi Abbasiyah ini merujuk pada turunan para Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, didirikan oleh Abdullah As-Safa, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas rahimahullah di Baghdad. Ya, 500 tahun ya. Nah, kalau lihat petanya, Masya Allah, ada nggak negara seperti ini? Nggak ada sekarang. Dulu ada, dan itu Islam. Ya, jangan meremehkan kekuatan kita. Kita kadang-kadang hilang sejarahnya. Yang banyak malah pertengkian untuk hal-hal yang sepele. Mari kita urus yang besar-besar. Yang nomor 1 yang pendidikan. Nomor 1. Buktinya Al-Fatih dengan didikan yang benar akhirnya menghasilkan menaklukkan Konstantinopel. Saya melihat film serinya dibuat oleh Turki, itu bagus sekali karena filmnya bukan kisah kayak Sunan Kalijogo, itu bukan, tapi tulisan para ahli dan yang ngomong ahlinya itu yang membicarakan. Jadi dokumenter. Ya, meriam itu sudah ada dulu. Dikepul itu Konstantinopel dengan meriam. Tapi kan Indonesia lama-lama punyanya meriam yang lain. Film. Ya, jadi mari kita syukuri dan kita kembalikan. Masih bisa, masih kalau nggak ada kalaunya terserah ada semua kan. Nomor 1 tadi berbagai macam sifat mukminin misalnya, ini kan menjadi orang hebat semua. Ya, kalau dan Bani Fatimiyah ini diriwayatkan ini Syiah. Ya, tapi inilah yang berhasil menaklukkan Palestina. Karena nggak ada lagi penaklukan Palestina terakhir ya ini. Bani Fatimiyah ini adalah penguasa Syiah yang berkuasa di wilayah di Maghrib, Mesir, Syam hingga tahun 910. Jadi lebih pendek dari tadi. Wilayahnya juga lebih kecil tapi bisa sampai Maroko, ya, sampai Aljazair, ya, dari Jazirah Arab, Mesir sampai terus ke barat, ya. Masya Allah, ya. Dan Al-Ayyubi dari sini yang bisa menaklukkan Baghdad. Berikutnya hancur karena kebutuhannya Wakarabiyatun, datanglah pasukan bulan-bulan menyerang Baghdad. Kapan? Pada 10 Februari 1258. Hancur lebur.
yang disembelih kata ulama macam-macam, ada 200.000, ada 800.000, bahkan 1.000.000. Dibunuh, darahnya ditumpahkan ke sungai. Ya, termasuk perpustakaannya yang hebat-hebat itu karangan para ulama, untuknya banyak orang yang punya arsip. Jadi yang di perpustakaan bilang, tapi orang-orang masih punya arsip. Artinya kita sekarang bisa menikmati karya-karya para ulama yang dari zaman itu ya berkat orang-orang yang menyimpan, ya. Kemudian ulama-ulama yang selanjutnya menyebarkannya kembali. Nah, sudah terjadi kejahatan-kejahatan. Al-Muqtasim ini sudah merasa kalah, silakan, dan saya tidak akan melawan. Tapi akhirnya dibunuh juga. Bulan-bulan itu dari mana ya? Mongol itu mana ya? Cina. Jadi kalau Cina sampai sekarang suka ekspansi, memang DNA-nya begitu, ya. Mana-mana diekspansi. Pernah datang ke kerajaan kita, saya lupa itu guru saya kalau cerita itu dramatis, itu sampai kami tergeleng di bahasa Jawa. Utusan Cina, nggak usah macam-macam, suratnya dirobek-robek, disuruh maju, dipotong telinganya suruh pulang. Masya Allah, hebat ya. Kalau sekarang malah ayo ke sini. Jadi bingung ini, yang benar dulu nenek moyang kita itu diraja, apa yang sekarang gitu. Ya, jadi kadang-kadang dokternya nggak laku di situ, nggak mudah gitu. Peristiwanya macam-macam politik gitu ya, Masya Allah ya. Dikalahkan karena apa? Yang tadi itu sifat-sifat yang sudah disebut Nabi sudah jadi duit, ya. Karena sudah pernah kan ratus tahun berkuasa. Jadi bangunan indah, bayangkan ada kisah namanya 1001 malam penuh dengan keberlapan macam-macam gitu ya. Dari sana semua, tapi ilmu juga dari sana. Baghdad itu pusat ilmu, pusat perdagangan, tapi juga salah satunya pusat pergerakan orang Persia untuk menghancurkan Islam. Yang membunuh Umar bin Khattab kan orang sana, ya kan? Namanya Lu'lu'ah, Abu Lu'lu'ah, Fairuz, itu Al-Majusi. Tapi kolaborasi dengan Syiah, ya, membunuh Umar bin Khattab ketika mengimami sholat subuh. Waktu itu belum ada lampu seperti ini, masjidnya petang kalau subuh, ya, menunjukkan kalau ada yang subuhan agak padang itu ya ada kelirunya. Karena Aisyah juga meriwayatkan, kami kalau subuhan nggak saling kenal muka orang-orang, nah, saking dengannya ya. Nah, begitu lalu mereka berpuasa. Di situ ada kisah-kisah macam-macam, ada anak gembala yang menemui apa pasukan bulan dan seterusnya itu. Nah, berikutnya apa? Ini berhasil masuk Islam setelah 37 tahun. Berarti para ulama tetap bekerja dakwah, ya, sampai rajanya bisa memeluk agama Islam. Nah, mari kita tiru. Kita dakwah jangan hanya terbuka seperti ini. Ada dakwah terusupan, langsung pribadi ke pribadi, pada orang kaya, pada penguasa. Penguasa kalau nggak diingatkan bahaya. Saya pilih mundur teratur. Saya mengajukan pengunduran diri. Saya waktu itu asisten sekda. Orang bilang, wah ini pejabat keras, sering dikeras daripada di dalam. Nah, saya bilang ini saya nggak bisa ini, karena saya sangat terkesan dengan guru saya mengatakan ada hadis yang kamu harus pegang sampai mati. Ulang-ulang saya sampaikan di sini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa biyadihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Nah, ini yang saya menjadi tidak bahagia. Wa hiya al-amul iman. Kamu berada pada posisi selemah-lemahnya iman. Jadi ngomong enggak, diam hanya tidak setuju, itu kan namanya selemah-lemahnya iman. Karena ladangnya berat. Sampai ada orang bilang korupsi berjamaah, saya larang itu sekarang. Jangan ngomong gitu dong. Berjamaah itu untuk sholat. Apa gantinya Pak Mas Lima? Korupsi kolektif. Lah orang 575 diem semua, nggak ada yang ngomong. Itu pasti terkena sindrom korupsi kolektif. Ya, nggak mau lagi berkutat. Karena kalau berkutat, kamu macam-macam. Kamu sudah terima uang dari saya, macam-macam gimana?
Dan itu nggak lewat omongan, nggak lewat medsos, ditelepon langsung gitu. Makanya banyak yang diam sekarang, nggak mau ngomong pakai lisan juga mau, mungkin malah setuju. Kalau setuju terus apa belakangnya? Kalau tidak setuju kan bayat atau iman. Nah ini akhirnya dakwah para ulama ini berhasil membuat raja yang berkuasa di Baghdad yang berasal dari Mongol masuk Islam. Berarti Islam menyambung ke Tiongkok kan? Tapi karena komunisme lebih kuat daripada Islam, dibasmi habis. Guru saya menceritakan, guru saya menceritakan begini, semua boleh beribadah yang berusia lansia, yang muda tidak usah karena agama itu candu masyarakat. Yang tua-tua silakan menghabiskan usianya di masjid. Jadi ke masjid semua yang turun bahasa Jawa turun. Akhirnya hilang dari peredaran Islam di sana. Padahal dulu besar karena pasti bulan bukan ini mengirim putusan. Karena apa? Semua orang yang sudah Islam itu karena ayat 125 dari An-Nahl pasti berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pasti kena itu. Jadi raja pun pasti akan dakwah. Ya. Nah, mari kita lihat seterusnya Ayyubiyah ini. Nah, ini yang dari Fatimiyah yang Syiah tapi berhasil membebaskan Palestina. Nah sekarang siapa yang membebaskan Palestina? Gak ada. Semua negeri Timur Tengah sudah pro sama Israel. Jadi gimana lagi? Ya bunuh Nasila, bunuh aja kok gak mau, gimana sih? Ini sudah ada pengumuman dari Netanyahu mau menyerang Rafah. Semua dibantai, orang tua, anak-anak, bayi, orang hamil, ibu tua, bapak tua. Gak salah, gak jadi pasukan, dibunuh rame-rame. Kita gak mau bunuh Nazila gimana? Jadi saya sarankan kepada imam-imam masjid ini untuk bunuh Nazila. Hanya berdoa saja, saudaranya dibunuh. Kata Ustaz Khairuddin, sahabat saya, khotbah di Undip sana, dia bilang begini, kalau kamu diam saja, saudaramu dibunuh, tidak bereaksi apapun, kalian seperti kambing yang hanya membelek kalau saudaranya disembelih untuk korban. Katanya begitu. Benar kan? Jadi jangan tidak berbuat, mari berbuat. Hanya sekedar Nazila, mendoakan mereka. Kita nggak bantu apa-apa. Kita melihat mereka dibunuh. Itu Pak Khairuddin waktu itu ngomong soal Poso sama Ambon. Geger begitu beliau berfatwa di khotbah Idul Adha. Karena Idul Adha beliau langsung koneksi ke kambing. Nah kalau kita ini seperti itu kan kita ya kelasnya kelas maaf, saya gak terusin puasa. Masya Allah. Nah inilah kenapa hebatnya itu. Nah Utsmaniyah ini malah dilecehkan dan banyak orang Islam melecehkan. 600 tahun lebih kok dilecehkan. Ini membentuk peradaban, menyumbang ilmu, menyumbang sistem. Sekarang mereka itu saya di mana-mana waktu diajak ke Turki suruh mimpin rombongan umroh itu, di mana-mana saya lihat banyak made in Turki, ada apa, lift, ada mobil, ada apa, udah besar mereka itu. Ya, Malaysia juga sudah tiru begitu. Hanya Indonesia saja yang made in Indonesia itu bully. Kita ini Masya Allah harus berubah dari situasi yang sekarang ini. Nah ini lama dan sering dibully dengan kalimat rajanya suka harem yang banyak, suka mabuk-mabukan. Ya mungkin itu pelambangan dari wujudnya Riyadul Maut disampaikan mereka dalam bentuk durian. Akhirnya Pak memang kalah, dikalahkan oleh dari dalam diri namanya Kemal Pasha Atatürk. Ya. Kapan tahunnya? Saya tulis juga. Ini wilayahnya. Ada nggak negeri yang menilai seperti ini? Coba. Nggak ada. Dan takluk semua dengan sukarela. Ya, mengembangkan siswa. Ya, sama-sama punya Baitul Mal semuanya. Dan masjidnya itu didesain persis masjid Madinah. Di mana-mana masjid saya datang ke
apa namanya, kota mana itu Turki yang terkenal yang ada Istanbul itu masjidnya persis prototipnya Madinah. Jadi ada tempat azan yang di atas itu ya, mihrabnya juga gitu ya, jadi seperti apa waktu di umrah kita melihat. Dan ini ratusan tahun. Sekarang ini Amerika tadi saya sebut masih di bawah 300 tahun. USSR malah ini mana ini? Nah ini terakhir ini karena sudah jam 6 berapa tahun nih? Tidak ada 100 tahun Soviet Rusia, ya, USSR dulu namanya. Ya, yang sekarang malah melawan Rusia, Ukraina dulu jejaknya, ya, itu nggak ada 100 tahun. Dan Amerika juga ada, ya. Amerika ini didirikan pada tanggal 26 Desember 91. Jadi belum apa Uni Soviet yang bubar itu tahun 91. Amerika itu lama, yang didirikan 14 Juni 75, 1775. Nah, waktu saya tulis ini 245, ya mungkin sekarang sudah lebih karena ini saya tulis sudah lama. Ya, jadi kalau kita mau mendengar orang lain, terutama orang Islam melecehkan Turki, Utsmani dan sebagainya, salah, batal. Kamu sudah sejarah tahu sejarah Turki belum? Kalau belum, belajar dulu, lihat perkembangannya bagaimana hebatnya. Dan sekarang DNA-nya turun ke mana itu presidennya yang terkenal di Indonesia, sama Erdogan. Erdogan kan kalau orang Eropa banyak Erdogan. Nah, baik, sekian dulu sudah jam 6. Menurut saya ada pemikiran mengapa kok hebat begitu. Nah, ini saya breakdown hanya 7 saja. 7. Jadi tauhidnya, ya, berjamaahnya, taat pada Allah dan Rasulnya, menolak fitnah, syukur dan sabar, berani, ya, saja dari hasil olah dari as-sabr, kemudian berilmu, pengetahuan. Jadi tulisannya banyak. Jadi kita mari adik-adik mulai menulis, mulai sekarang menulis. Yang pertama nanti diedit, terbitkan, ya. Tinggalan yang paling baik itu menulis, ya. Kemudian dengan berjihad di jalan Allah, pantang menyerah, kalau perlu mati dalam medan perang, itu cita-cita tertinggi dalam diri syahid. Kemudian yang bisa kami sampaikan, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditambah 5 sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Wah, senang saya kalau yang tanya kepada saya. Jadi berhasil mencermati tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz kan sudah menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, kemudian juga salah satu imam mazhab itu Imam Bukhari al-Azhar dilahirkan dari keluarga yang imannya luar biasa seperti itu. Nah, pertanyaan saya kan sekarang kan zaman medsos yang luar biasa, ada Instagram, TikTok dengan konten yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya gimana caranya agar kita sebagai generasi muda yang tadi akan membantu keluarga untuk membentengi dari konten-konten yang Masya Allah, Subhanallah seperti itu, ya. Karena akan untuk membangun peradaban yang luar biasa seperti ini kan dibangun dari lingkungan kecil dari keluarga seperti itu. Terima kasih. Ya, kuncinya edukasi. Masih apa? Alam. Jadi saya kalau ceramah seperti ini yang hadir karena ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang muda, ada yang sepuh. Kalau sepuh semua ya pelajarannya nggak kayak gitu. Cocok. Kuncinya edukasi. Edukasi ini harus masuk ke pribadi-pribadi. Sekarang lawannya banyak. Ya, lawan-lawan kita banyak. Bahkan di perguruan tinggi sekularisasi sudah ada. Ya, pluralisme sudah ada. Orang yang Islamnya hanya bilang, pokoknya yang penting ibadah sama macam-macam. Ada. Jadi paling berarti edukasi tentang Islam. Islam yang sesungguh-sungguhnya, Islam yang original. Ya. Nah, bagaimana cara untuk komentar? Saya atas izin dulu dari Muhammadiyah Banyumanik, saya
pendidikan online. Tapi lama-lama tim saya ini sudah angkat tangan semua, karena makin kenceng perputarannya, sepekan 4 kali pertemuan. Ya, jadi semua, padahal menurut saya ya santai aja, hanya di depan laptop. Tapi kan susah, dan itu harus masuk ke relung hati yang paling dalam yang kalau tadi, bahwa Islam is the base, Islam is solution, Islam itu solusi. Sekarang ini kan diperlukan enggak begitu. Sekarang coba contoh bank syariah, kan framingnya masya Allah lebih kejam dari bank konvensional, jangan ke sana. Padahal saya punya teman, dulu saya 20 tahun yang lalu selalu mengingatkan ganti jadi syariah. Baru 22 tahun di rumah. Sekarang barokahnya luar biasa. Orang-orang non muslim malah nabungnya depositonya di situ. Karena apa? Deposito di bank syariah itu bisa naik kalau bank sedang untung. Tanya ini Pak Sidik ini, dia komisaris bank BBR ini. Ya. Nah itu kan sudah fakta. Ya. Kalau misalnya jatuh bangkrut, yang bekerjasama dengan bank itu dibimbing. Saya pernah kehilangan mobil Innova dalam keadaan kredit, maaf waktu itu ya masih pribadi juga karena masih masih muda di pemerintahan, kajian-kajian riba belum banyak gitu ya. Dan saya bisa kredit. Mobil saya dicuri, saya minta keringanan ke BPD itu. Nggak ada pasalnya Pak, aturannya pokoknya dapat bayar. Sudah hilang mobilnya, suruh bayar. Kalau Pak Motor enggak, katanya dibimbing, dikasih solusi, nanti biar mampu untuk membayarnya, jadi tabungannya. Dan itu sekarang dikemana? 2. Kalau memang bangsa ini jelek, kenapa BCA mendirikan? Kenapa Siniaga mendirikan? Kenapa Danamon mendirikan? Palsu kata mereka itu. Tapi kalau bilang bank syariah itu jelek, mereka ketakutan kalau kita semua umat Islam pindah ke bank syariah, kan? Itu intinya. Ya, jadi mari kita pindah. Saya yang untuk bank-bank yang tidak syariah itu hanya untuk transfer, untuk terima. Tapi saya punya tabungan yang di syariah. Jadi kita harus percaya. Ulama itu tidak mungkin ngamusi kita kan. Itu. Jadi intinya edukasi masuk ke kelompok terdalam atau orang yang siap menikah. Nah, jadi nanti dia memberi nama yang enggak Farel lah. Farel itu tokoh sinetron. Nama Pak Farel. Masa nggak ada nama yang lain sih? Tapi banyak sekarang nama anaknya Farel. Itu kan hanya terbius oleh sinetron, begitu ya, edukasi. Kalau nggak bisa, betul Bapak sendiri punya sahabat 5 orang sama-sama ingin sukses. Contohnya orang yang keluar dari bank swasta, itu namanya apa namanya ya? Bukan, yang kelompok yang keluar dari bank itu. Jadi orang-orang yang nggak mau riba keluar dari bank swasta, bank itu mendirikan komunitas. Ya, jamaah, solusinya jamaah yang kuat, jamaah yang saling mengerti, jamaah yang punya kepemimpinan. Kira-kira begitu. Terus Islam mencari dari sumbernya, dari ulama, seluruh ajaran dan seterusnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Saya kira ini Pak MC tidak berhenti dari seperti ini. Mohon maaf ya, nanti lain kali kalau sepakat yang panjang ya, ini kan hanya sampai suruh. Kalau ada yang benar dari omongan saya pasti itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah-salah ya kan kekurangan kehilafan saya sendiri. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Dr. Mas Ibn Jamil. Ini bisa